Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Perlia dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Plus Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan organ aksesoris. Yang pertama, organ pencernaan terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selanjutnya ada organ aksesoris, yaitu terdiri dari gigi, kelenjar ludah, kelenjar pankreas, hati, dan kelenjar empedu. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke organ pencernaan. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut adalah suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air pada manusia. Mulut biasanya terletak di kepala dan umumnya merupakan bagian awal dari sistem pencernaan lengkap yang berakhir di anus. Mulut terdiri dari gigi dan lidah. Selanjutnya ada faring. Faring terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus adalah tabung berongga dan berotot yang memindahkan makanan dan cairan dari tenggorokan ke perut. Dinding esofagus terdiri dari beberapa lapisan jaringan, termasuk selaput lendir, otot, dan jaringan ikat. Kanker esofagus dimulai pada lapisan dalam esofagus dan menyebar keluar melalui lapisan lain saat tumbuh. Selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan salah satu organ dalam tubuh yang menjadi bagian dari sistem pencernaan manusia. Bentuknya menyerupai huruf J dan berdinding tebal. Terletak di sebelah kiri atas rongga perut, tepat di bawah diafragma. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum. Selanjutnya ada usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan, ileum. Pada usus 12 jari terdapat 2 muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Pada mamalia, kolon terdiri dari kolon menanjak, kolon melintang, kolon menurun, dan kolon sigmoid. Dan rektum. Bagian kolon dari usus buntu hingga pertengahan kolon melintang sering disebut dengan kolon kanan, sedangkan bagian sisanya sering disebut dengan kolon kiri. Selanjutnya ada rektum dan anus. Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10-15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi rektum adalah gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar. Selanjutnya ada anus, adalah pembukaan yang dilewati oleh kotoran bayi saat kotoran tersebut meninggalkan tubuh. Anus imperforata terjadi ketika tidak adanya pembukaan di ujung saluran pencernaan atau tidak ada lubang di anus. Saluran pencernaan mungkin akan berakhir di dalam kotoran tertutup di suatu tempat yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya ada organ aksesoris, yaitu yang pertama gigi mekanik yang terdapat di bagian mulut. Gigi mempunyai fungsi untuk merobek, memotong, dan mengunyah makanan sebelum makanan tersebut akan masuk ke dalam kerongkongan. Gigi mempunyai struktur keras yang sehingga memudahkan untuk menjalankan fungsinya. Selanjutnya ada kelenjar ludah, berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peranan penting, yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Selanjutnya ada kelenjar pankreas, adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut, dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Selanjutnya ada hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Hati terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki 2 bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar dari lobus kiri. Selanjutnya ada kantung empedu, adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.